Su-35 dan Indonesia memang tak berjodoh. Padahal Su-35 dinilai cocok digunakan oleh Indonesia. Setidaknya Su-35 akan meningkatkan kemampuan air superiority Indonesia. Tapi Indonesia memang harus legowo Su-35 lepas. Karena Amerika Serikat, AS mengancam akan memberikan sanksi CAATSA ke Indonesia bila nekat membeli Su-35. Padahal mantan Menhan AS, Jim Mattis pada 27 April 2018 lalu menjelaskan bahwa Indonesia jangan diberi sanksi CAATSA walau membeli Su-35. Di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Mattis mengatakan adanya pengecualian keamanan nasional mengenai CAATSA. Mattis meminta agar Washington jangan menjatuhkan CAATSA ke semua negara yang membeli alutsista Rusia, harus dipilah-pilih. Ada negara-negara di dunia yang mencoba untuk berpaling dari senjata dan sistem yang sebelumnya bersumber dari Rusia. Mattis mencontohkan India dan Vietnam. Tapi kedua negara itu menjadi batu sandungan bagi China yang sedang diperangi oleh AS. Maka Washington wajib memastikan CAATSA tak dijatuhkan ke keduanya. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam, dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap CAATSA. Kongres AS terutama menjatuhkan palu penghakiman. CAATSA bakal kena Indonesia bila tetap membeli Su-35. Indonesia meminta pemerintahan Trump untuk mengesampingkan kemungkinan sanksi atas pesanan Su-35 Indonesia. Dan ternyata bukan cuma Su-35 saja yang diancam sanksi CAATSA. Deretan alutsista incaran Indonesia buatan Rusia juga dibanet CAATSA. 6. Pengadaan alutsista antara Keman dan Rosoboron ekspor Rusia yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri senilai 144 dolar Amerika miliar terhenti karena terkendala countering America's adversaries. Terus Sanctions Act atau CAATSA. CAATSA adalah sarana pemerintah Amerika Serikat untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara yang notabene adalah Rusia. Bentuknya adalah memberikan sanksi seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan, hingga pencekalan visa bagi individu pada negara-negara yang membeli alutsista buatan Rusia. China ikut menyayangkan Indonesia gagal membeli Su-35 setelah banyak melakukan konsultasi terkait proyek pengadaan tersebut. Su-35 sebagai peralatan tentara Rusia yang kedua setelah Su-57 dianggap sebagai pesawat generasi ketiga teratas. Bahkan Indonesia disebut media China tersebut bisa jadi terkuat di Asia Tenggara dengan modal Su-35. Indonesia menjadi kekuatan militer yang besar untuk memiliki 11 Su-35 di negara-negara Asia Tenggara. Tapi apa mau dikata, Indonesia harus ikhlas Su-35 tak jadi datang, toh penggantinya juga tak kalah garang.